sekali wajib didampingi oleh pemandu lokal karena aksesnya nanti akan lewat kampung. Jadi diharapkan tidak bersinggungan oleh warga, aksesnya bukan masuk ke perkampungan, dan kita lebih mengutamakan social distancing maupun physical distancingnya. Begitu. Untuk tiketnya masih sama, per orangnya Rp5.000, cuma untuk jasa pemandunya itu Rp100.000, tapi dalam satu grup. Bukan sebelum COVID nggak ada biaya itu ya? Sebelum COVID nggak ada Pak, ini baru dibuka itu 7 bulan Pak. 7 bulan? Jadi, selama pandemi itu, awal-awal pandemi dibuka, sini udah didampingi pemandu Pak. Oh, oke. Jadi sampai sekarang sebelum status darurat Corona dicabut, sini masih digunakan pakai pemandunya Pak. Oh, jadi kalau tidak ada COVID sebenarnya tidak ada biaya pemandu ya? Ya, bebas Oke, Pak. Ya. siap. Karena masuk perkampungan Pak, untuk lokasinya nanti masuk gua-gua juga, itu yang ditakutkan nanti salah masuk rumah orang Pak. Betul. Oh iya benar. Itu. Jadi gitu guys. Jadi harga tiket itu sebenarnya 5.000, tapi karena ada corona wajib pakai pemandu. Saya cuma menambahkan aja, nanti di dalam Taman Sari itu sesuai dengan protokol kesehatan ya, gunakan masker dengan baik. Nanti kalau mau foto atau mau selfie silahkan maskernya dibuka. Nanti kalau udah selesai dipakai lagi. Di dalam Taman Sari ini di belakang kita ada rombongan, kita harus bergeser ya biar nggak terjadi kerumunan ya. Nanti di dalam dimaksimalkan aja. Di kanan kiri ini ya ada gedung kembar ya, ini gedung kembar, ini namanya gedung pengantin. Ini tempat untuk penjaga prajurit keraton zaman dulu. Dan kita melewati ini adalah pintu belakangnya Taman Sari. Kalau pintu utamanya Taman Sari itu ada di sebelah barat, nanti kita ke sana. Mari, jangan dilewati. Dipersiapkan. Gedung pengantin nih sebelah kanan, sebelah kiri. Dan nanti di dalam Taman Sari itu banyak sekali menjumpai pintu kayak seperti ini. Ya. Bukannya zaman dulu orang kecil atau orang pendek, tapi Sultan mengajarkan kepada di dalam sama putra putrinya untuk belajar sopan, untuk rendah, jangan sombong. Kalau kita jalan kaki di samping kita ada orang dewasa atau orang kecil yang sesuka dengan kita. Kalau bahasa Indonesianya permisi gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu nyuwun sewu atau nggak gitu ya. Dan di dalam ini sudah direnovasi, kalau dulu dari batu candi, kalau sekarang untuk menarik wisatawan nanti dipakai keramik atau porselen. Kita masuk lagi. Gedung 4. Ukurannya sama, bentuknya sama, 1, 2, 3, 4. Yang di sebelah timur ini ada 2 tempat untuk naruh gamelan. Lalu di sebelah barat ada 2 tempat untuk istirahat selir. Setelah mandi, lalu istirahat di sini diiringi dengan gamelan, dan di tengah ini ada jalan tempat untuk putra putrinya menari ya, sambil menghibur ibundanya, sambil menunggu Sultan mandi di kolam selatan. Setelah mandi, Sultan jalan kaki naik ke atas, ya di atas ini yang kita lewati tadi itu namanya Gapura Panggung. Dari atas, Sultan itu lewatnya dari kanan kiri itu ada anak tangga. Dari atas melihat panorama di Taman Sari itu sangat indah. Ya. Di sebelah utara yaitu danau buatan atau istana airnya. Di tengahnya ada vilanya Sultan, hotelnya Sultan, namanya Pulau Kenongo. Lalu di sebelah barat yaitu kolam pemandian dan Gapura Agung. Ya. Di sebelah selatan, sini adalah kebun sayur atau kebun buah. Lalu di sebelah timur itu adalah tamannya. Nah, yang sekarang jadi rumah kanan kiri, nanti di dalam lebih padat lagi, itu adalah rumah Adi Dalam sama prajurit keraton turun temurun sampai sekarang ini. Ya. Taman Sari ini dibangun pada abad 17 ya, 1758 oleh Sultan pertama, dibantu dari arsiteknya dari Portugis. Ya. Taman Sari ini ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu tempat bersenang-senangnya Sultan, tempat rekreasi untuk permaisuri atau istri sama putra putrinya. Makanya dinamakan Taman Sari. Taman itu tempat, Sari itu indah. Ya. Lalu yang kedua yaitu religi. Makanya dibuatlah masjid Sumur Gumuling atau masjid di bawah air yang viral di Instagram 5 tangga itu. Tapi kita nggak bisa masuk ya. Kita cuma melewati sama pihak keraton. Ditutup sementara mulai tanggal 20 November tahun 2020. Ada 2 alasan penutupannya. Yang pertama itu disakralkan. Setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon akan terjadi ritual di situ. Ya, karena di situ mistisnya lebih kuat.
juga Jahir. Banyak yang wisatawan itu yang kesurupan di dalam. Ya. Di sini memang ada tapi nggak begitu Jahir. Ya. Lalu alasan yang kedua yaitu penyebaran virus coronanya di dalam sumur Gembolik itu sangat berbahaya karena apa? Itu satu pintu ya, enggak dua pintu. Jadi satu pintu itu sekarang di bawah tanah, udara minim, cahaya minim. Jadi kalau ada wisatawan yang kena virus coronanya itu penyebarannya cuma di situ aja. Kita nanti berpapasan dengan rombongan depan sama belakangnya. Ya. Jadi sama Naton dipandang itu berbahaya, makanya ditutup sementara. Nanti kalau udah normal akan dibuka kembali. Fungsi yang ketiga yaitu benteng pertahanan. Makanya dibuatlah lorong bawah air atau lorong bawah tanah. Kalau terjadi serangan musuh dari Belanda atau kerajaan dari luar, Selir sama putra putrinya suruh masuk ke dalam lorong bawah tanah. Istilahnya kalau sekarang adalah bunkernya. Tapi dulu keratonnya ada di Ambar Binangun, dari sini sekitar 3-4 km. Setelah bangun Taman Sari ini dibangun selama 7 tahun ya. Dibantu sama rakyat Cirebon. Lalu kerajaan Cirebon dikasih fasilitas bebas pajak kerajaan selama pembangunan Taman Sari. Ya. Lalu setelah bangun Taman Sari selesai, baru bangun keraton yang sekarang ini. Kita masuk di dalam tangga ya. Saya cuma mengingatkan di sini banyak tangga ya. Kalau turun kakinya dulu ya, jangan kepala. Oke. Oke, untuk ini nanti akan ada. Kalau mau foto itu di sini, tapi kita mutar dulu satu kolam dulu. Ya. Pak, ini airnya masih asli mata air atau pakai pam nih? Kalau sekarang ini masih asli ya. Kalau dulu keluar dengan sendirinya. Oh. Oke, kita sana dulu biar nggak panas ya. Nanti Yuk. saya terangkan di sini. Biar nggak panas. Apaan cuy? Jadi guys, ini kan ini ruang ganti. Nah, ini ruang ganti. Wah, ada 2 ruang ganti. Gila, keren banget ini Bang. Kedalaman 70-60 cm, namanya Umbul Pamunca. Umbul Pamunca itu mata air dengan keluarga deras sendiri, yaitu di Pas Air Mansur dan di lalu yang di tengah khusus Selir namanya Umbul Binangun, ya. 2 mata air yang keluarnya sendirinya. Yang di sebelah selatan juga Umbul Panguras. Umbul Panguras itu mata air yang dikeluarkan untuk irigasi di sebelah selatan. Ya. Di tempat selir itu dulu selirnya ada 20 lebih ya, di kolam tengah. Itu selir itu juga sama istri ya. Nah, selir itu ada kerajaan yang kalah perang dengan Sultan Mataram. Dia punya putri atau saudara yang cantik diambilnya istri. Jadi dia punya kerajaan yang kalah perang itu gak dibatasi, tapi juga saudara. Jadi kalau Sultan mau mandi dengan selir itu bisa saja saya tunjuk ini. Tapi kan yang 20 kan ingin mandi. Lalu pada cemburu, pada iri ya. Lalu Sultan mensiasatnya biar tidak terjadi kecemburuan, dia pakai sayembara. Sayembara barat itu ada bunga kantil. Ya, dia ambil yang masih kuncup, lalu dia naik ke atas. Dari atas lihat panorama sangat indah. Putra putrinya berada di sini dan selirnya. Setelah itu dia melemparkan bunga. Siapa yang dapat nanti akan mandi di tengah selatan cuma 10. Yang selir nggak dapat bunga itu ke Gedung Sekawan untuk menikmati lantunan gamelan dan latihan membatik. Nah, jadi membatik itu bisa untuk dirinya sendiri, itu seperti kain jarik atau kain lukisan. Ya.
Jadi untuk mata airnya ini sekarang pakai mesin ya, dikarenakan apa? Di atas itu banyak pemukiman di dalam, banyak yang menggunakan sumur kedalaman 9 meter. Jadi sumber yang di sini kalah, makanya sama keraton dibuatlah pakai cor, besi dan semen. Kalau bangunan Taman Sari ini murni tanpa semen dan besi. Jadi batu bata disusun rapi. Untuk bahannya yaitu kapur atau gamping, pasir, sama batu bata halus. Jadi tebal di dinding di Taman Sari itu paling tipis 50 cm. Nanti di sebelah utara, di Istana Air itu ada yang 2 meter tebalnya. Oke, bisa geser sini. Dinding ini ya, dinding ini dinding ini kan miring ya. Ini bukan mau rubuh atau mau ambruk ya. Tapi ini tebal bawah itu 150 cm. Sampai ke atas sampai 70 cm. Jadi agak miring. Dari atas besar, bawah besar, atas kecil. Ya. Yuk, ya, yang di pojok-pojok itu, ini ada sangkar ya. Ini bukan untuk memelihara ayam atau burung, tapi untuk melindungi yang di dalam. Di dalam itu untuk membakar pipa atau kemenyan. Fungsinya bukan untuk mengundang jin atau setan, tapi untuk mengharumkan ruangan ini. Biar harum dan aroma terapinya biar wangi dan romantis. Lalu sisa kemenyan itu sangat tinggi. Kayak tahun 90 banyak wisatawan tamannya Jail. Dia sugesti bahwa barang dari Taman Sari itu mengandung mistis seperti ilmu pengasihan atau ilmu sebagainya. Contohnya saya mau cari pekerjaan cepat hasil dan dari saya dapat cantik, ambillah sepungan ini di tolak bulan. Ya, jumpai seperti itu. Besar kecil untuk tolak bala. Ya, fungsinya sama. Oke, kita tunggu sini. Iya. Ini. Jadi ini katanya fungsinya buat nolak bala. Tapi kalau bala-bala lalu akan dipakai untuk di sini adalah tempat untuk madu kasih. Ya, mari masuk lagi. Ya, ini tempat untuk madu kasihnya. Untuk zaman dulu kan belum ada kasur ya, belum ada busa. Jadi bahannya seperti dulu, zaman seperti dulu, kayu atau bambu. Lalu di bawah itu ada lubang untuk membakar batu baranya. Kalau di Jepang untuk mandi sauna, kalau di sini untuk menghangatkan. Jadi sauna itu pakainya sedikit dikasih air, batu bara sedikit dikasih air, dikasih kemenyan biar harum dan hangat. Nah, jadi di sini cuma berdua untuk mandi kasih layaknya suami istri. Ya. Di bawah sudah direnovasi. Sekarang pakai keramik atau muslim ya. Ini anak tangga ini sebagian juga masih asli, sebagian direnovasi. Ada yang foto di sini? Kalau dulu dasarnya itu dari pasir Gunung Merapi ya. Keluar dengan sendirinya, jadi biar seni pakai pasir. Kalau sekarang itu untuk airnya ada di sebelah pojok ini pakai mesin. Ada yang foto di sini? jadi ini untuk Siapa dulu yang mau foto? khusus raja sama selir. Karena gempa 2006 ini banyak yang retak di sini. Lalu ada bantuan dari BPB di Polres lagi, jadi sekarang pakai di sini. Berapa orang? Terima kasih semuanya. Ini kita di bawah pohon sini ya, biar nggak panas. Ada yang foto di dapur aku. Jadi di Jawa ini ada 3 tahun ya. Tahun Jawa, Masehi sama Hijriah. Kalau Hijriah itu kan untuk Islam, Masehi itu adalah untuk nasional. Kalau tahun Jawanya itu ada. Yaitu kalau tahun Jawa ada Safar, ada Mulut, ada lainnya. Dan hari-harinya itu ada Pon, Wage, Kliwon dan sebagainya. Itu 6 hari. Kalau nasional itu 7 hari. Ya. Di pintu itu atasnya ada burung merak ya. Untuk tahun Jawanya itu angka 9 di atasnya pintu. Lalu di kanan kiri itu ada bunga, itu angka 1. Lalu di atas bunga itu ada burung merpati 2 ya.
itu angka 6. Jadi untuk tahun Jawanya 1691 tahun Jawa. Kalau tahun sekarang 1758 ya. Jadi ukiran ini juga ada maksud dan tujuan, yaitu ada filosofinya agama ya. Tiang-tiang ini adalah untuk Islamnya. Ini ada 5, itu di pucuk-pucuk itu ada bunga, ada kuncup bunga, itu ada bunga lotus ya, itu semua dari agama. Kalau untuk agama Budanya, yaitu di sayap-sayapnya itu agama Buddha. Jadi di sini masih Sultan itu ada filosofinya, juga ada julukan kampung cyber. Nah, kampung cyber itu istilahnya ya, jadi di sini banyak yang gunakan basis online ya, ini buah wojo ya, bukan buah jeruk Bali atau melon ya, ini buah wojo. Kisahnya Majapahit atau Mojokerto buatnya seperti ini ya, ini buat jamu kali. Mungkin ada yang berkenan melihat souvenir dari Taman Sari, jadi kaos dari serat bambu ini dipakai adem ya, jadi kalau kena bau keringat itu nggak bau. Ini kaos serat bambu dan kayu. Ada yang mau lihat? Jadi kita keliling guys untuk melihat, melewatin perumahan. Sama perumahan masyarakat sama abdi dalam campur. Ya, ini adalah Max Hibert ya, bersama istrinya itu tahun 2014 bulan Oktober main ke Taman Sari didampingi Menteri Kominfo. Lalu di sini dikasih fasilitas pre-wedding ya. Kalau dicek weddingnya akan muncul kampung cyber ini. Ya, tapi agak lemot ya yang gunakan satu RW soalnya. Ya, kita lanjut lagi. Dengan kedalaman untuk danau buatan 2-3 meter. Di balik rumah ini ada dermaga kecil namanya Manuk Beri tadi. Kenapa sekarang jadi pemukiman? Nanti saya terangkan di petanya Taman Sari, ada di depan sini. Mari kita jalan. Bisa duduk di sebelah sini. Ini ada 2 lantai ya, yang atas untuk putra, yang di bawah untuk putri. Ya, yang menonjol itu adalah tempat imamnya. Jadi di sini tempat untuk siar agama Islam. Jadi pelan-pelan. Kenapa di bawah air? Untuk mengelabui Belanda. Karena zaman dulu Belanda tidak suka dengan agama Islam. Juga untuk siarnya di sini kan masih kental dengan agama animisme, Hindu sama Buddha. Ya, makanya dibuatlah di bawah air ini. Ya. Lalu untuk siar agama Islamnya pelan-pelan. Pernah dengar Islam Kejawen? Ya, itu adalah perpaduan antara Hindu, Buddha dan Islam. Jadi di sini kalau ada yang meninggal atau melahirkan, lalu ada hajatan, lalu ada yang membaca ayat kursi ya. Di sampingnya itu ada kemenyan, ada kuburan sesajian, ada bunga, ada pisang, dan itu adalah Islam Kejawen. Jadi siarnya jadi pelan-pelan, berbeda dengan yang di Arab. Kalau di Arab kan murni, kalau di sini kan biar nggak untuk bersimpati para di dalam Sultan dengan gamelan dan uyon-uyon dengan dakwah itu ada di sini. Dulu cuma Sultan sendiri, putra putrinya sama selir atau istrinya, lalu kelamaan banyak, lalu pindah di Masjid Kauman itu, mendirikan masjid di besar di Masjid Agung itu. Nah sini. Ini Gapura Pengantin, ini Gapura Panggung, Gedung Sekawan, Pemandian, Gapura Agung. Sekarang kita ada di sini, di tengah danau ini. Ini Masjid Sumber Kumbuling. Dan ini adalah vilanya Sultan, namanya Pulau Kenongo. Dulu di tengah-tengah
Nah, sekarang di tengah-tengah danau, kalau sekarang di tengah-tengah pemukiman Adi Dalem di sini. Ini lorong bawah air, ya terakhir nanti kita ke sana. Ini juga lorong bawah air juga. Ya. Jadi selir sama putra-putrinya itu bisa jalan kaki dari sini dan bisa naik perahu dari Manuk Beri tadi, dan di sini adalah dermaga Pongkangan. Terakhir nanti kita ke sana. Bisa naik perahu di sini. Ya. Dulu airnya itu dari Sungai Kalicude, ada di sebelah timur. Jadi Keraton dan Taman Sari itu ada di tengah-tengah antara dua sungai ya. Sungai Kalicude dan Sungai Kaliwinongo. Kalicude matanya dari Gunung Merapi dan Kaliwinongo dari Temanggung. Lalu terjadi erupsi lahar dingin, ya. Ini namanya Sungai Larangan, ya. Ini air masuk dari Kalicude masuk sini, namanya Sungai Larangan. Larangan itu di dalam atau prajuritnya nggak boleh mandi atau cuci pakaian di sini. Jadi di sini kelihatan jernih atau nggak kotor. Ya. Lalu terjadi erupsi, ini menutupi aliran yang masuk ini. Ini kan jadi kering. Daripada kotor, Sultan memerintahkan Adi Dalem sama prajuritnya untuk bergotong royong membangun rumah di sekitar Taman Sari dan Keraton sampai sekarang ini turun temurun. Oke, kita maju sini. Di dalam sumur Gembuleh itu bentuknya seperti ini ya, 5 tangga. 5 tangga itu mengingatkan Sultan kepada putra-putrinya untuk sholat 5 waktu, ya. Juga rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Di tengah ini tempat untuk muazin atau azannya atau mimbarnya. Di bawah ada sumur tempat untuk air wudhu. Nah, di Ya. dalam ini Lubang-lubang ini adalah ventilasinya. Jadi di sini sangat pengap. Selama dibuka ini, di masa pandemi dibikin kelompok, dibikin grup. Di dalam itu kemarin selama dibuka ya, itu ada 3 rombongan. Lebih dari itu, kita mau ambil nafas agak kesukaran. Misalnya udaranya minim ya. Jadi dipandang itu sama keraton berbahaya, sementara itu ya. Mari kita foto ke Pulau Kenangan. Ini sultan yang pertama, ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang sekarang ini. Ya. Syarat jadi sultan itu harus anak laki-laki, nggak boleh perempuan, nggak boleh menantu, sehat jasmani dan rohani. Ya. Ini meninggal diganti putranya, turun temurun ya, ganti putranya. Lalu yang ketujuh, ini selirnya banyak, ada 42 selir. Ya, tapi beliau ini nggak punya putra, lalu dia mengasingkan diri. Sekarang jadi Hotel Ambarukmo itu di Jalan Solo, ya, Ambarukmo dan Amplas. Dulu Ambarukmo Hotel itu dulu adalah vilanya Sultan yang kecil. Di belakangnya ada kerajaan kecil ya. Lalu dia mengakui, lalu terjadi rapat keluarga yang ke-6. Ya. Lalu ini masih punya adik yang jadi sultan itu sekarang adiknya yang ke-8 ini adiknya sultan yang ke-7. Lalu ini meninggal diganti putranya yang 9. 9 ini pernah kuliah di Belanda selama 3 tahun untuk mencuri ilmu. Ya, ini ya. Jadi wapres ya Pak? Pernah jadi wapres, sebetulnya mau jadi presiden tapi dia nggak mau. Tapi sama Pak Karno dipaksakan, akhirnya jadi wapres cuma sebentar. Tapi dia tetap suka dengan rajanya. Ya. Lalu meninggal diganti yang 10 yang sekarang ini. 10 ini juga sama, putri, 4 itu putri semua. Beliau kalau dia nggak sanggup atau meninggal akan terjadi rapat yang 9. Ini masih punya adik. Masih punya adik, nah, besok akan jadi sultannya adiknya yang 10 ini. Jadi 1 sampai 9 ini masih berhubungan dengan dekat sekali ya. Ini penguasa pantai selatan ya, Nyi Roro Kidul. Ya. Jadi sebelum bangun Taman Sari itu sultan yang pertama itu bersemedi di Parangtritis, di batu besar petilasan itu dikasihlah tempat yang strategis tadi di antara 2 sungai, Gunung Merapi dan Pantai Selatan. Jaraknya pun sama, bisa dicek di Google Map, itu jaraknya pun sama. Kalau lewat jalan
Itu kalau Merapi sama Pantai Selatan itu 30 kilo, kalau garis lurus 25 kilo. Oke ya, nanti jangan lupa sampai rumah ya, ambil timbangan berapa turun kita ya. Lah tadi nggak ditimbang Pak. Ya, ini itu karena gempa di Jogja itu gempanya 2 kali, itu 885 sama 2000. Jadi paling dasar itu adalah 885. Hah? Nggak apa-apa kan katanya? Oh astaga. Tapi udah kering ke dalam loh. Sampai gempa 1800 berapa tadi katanya, terus 2006. Jadi ini view-nya ke sana guys, adalah Gunung Merapi. Iya, keren iya, makanya ini dulu. Jadi sebelum modern, ini adalah bangunan paling tinggi di Jogja. Tuh, view Gunung Merapi guys. Kelihatan nggak ya? Nih, tuh Gunung Merapi tuh. Tunjuk ke kanan kiri, maaf. Tuh. Tapi kalau kita ngeliat dari atas itu lebih jelas, tapi nggak boleh naik ke atas karena takut rubuh, karena habis gempa itu katanya 2006 nggak boleh lagi. Bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya meminta. Jadi Sultan itu berzikir di sana, meminta sama yang di atas, sama Tuhan, agar supaya Pak untuk kerajaan Mataram biar nyaman, tentram, jauh dari marabahaya. Ya, mari kita ke sebelah kanan, kita akan masuk ke lorong bawah air. Ya. Jadi kesini dulu dermaga guys. Dulunya dermaga, tapi sekarang jadi perkampungan. Kalau dulu air, iya. Sekarang jadi rumah. Enggak. Tadi pas awal-awal ngomong gitu saya pikir ini masih danau beneran Pak. Saya pikir mana danaunya. Ada live musik guys. Awas kamera ya.
Jadi ini dulu terowongan bawah air. Dulu di atas kita, samping kita ini dulu adalah air ya. Ini lorong bawah air. Jadi Selir sama putra putrinya itu bisa naik jalan kaki lewat sini. Ya. Oke, ada yang foto di sini dulu. Siapa dulu? Bisa saya bantu. Di tengah ini ya untuk cahayanya. Di atas kita itu berzikir, berdoa. Lalu di bawah ada para kiai untuk membaca ayat kursi, meminta sakral-sakral agar supaya pelajarannya biar nyaman, tenang dan adil gitu ya. Setelah ditutup dikarenakan tahun kemarin dibuka, di dalam itu banyak yang coret-coret. Oke, jadi abad 17 itu Sultan sudah membangun tolong di bawah air ya, tanpa semen dan besi. Nah, sekarang ini abad 21 ini negara air Amerika kalian bikin lorong pakai calon sama besi. Hari kan jangan mudah lebar. Tapi tebel tinggi di sini paling kecil 50. Ini ada yang diajari langsung naik. Cuma gini doang masuk. Iya. Saya kayak Dikekep. Auranya ya. udah gitu. Ih, kok gue nggak ngerasain apa-apa ya? Coba dan nggak pernah dihitung lagi. Gue nggak ngerasain apa-apa sih. Mohon dimaafkan, kita akan lagi ke tahun depan kalau ke Taman Sari. Itu semuanya, mari. Terima kasih Bapak. Udah. Jadi ini bangunan terakhir katanya guys. Dulu di sini adalah danau buatan tuh. Danau buatan. Setelah apa namanya? Merapi itu loh. Meletus. Oke. Untuk tur jalan-jalan ke Taman Sari sudah kelar guys. Ini pintu keluarnya. Dadah. Siapa namanya? Reta. Oke, bye bye.